Ini semboyan paling terkenal dari agnostisisme. I don't know and you don't either, atau neither do you. Kalau katanya Huxley, jarang loh orang berani bilang kayak gini. Kalau diskusi biasanya semua orang selalu mengklaim dirinya tahu dan ngerti. Kemarin yang tentang ngaji langgam Jawa itu, semua ikut komentar, semua ikut diskusi, seolah-olah semua ahli fikih, ahli Quran. Padahal ya padha ora ngerti kabeh. Jarang orang berani gentle bilang, aku ndak ngerti dan kamu juga ndak ngerti. Ngapain kita capek-capek diskusi? Jadi kalau kamu ngerti kok ngomongnya pada ngelanturin, mbok wis daripada capek nyanyi aja apa nonton TV. Ngapain diskusi ayel-ayelan sampai menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Hentikan secara agnostik. I don't know and you don't know either. Aku ndak ngerti, kamu juga ndak ngerti. Diakui aja. Aku terbatas, kamu juga terbatas. Kalau ingin ngerti ya ayo belajar, kan gitu. I don't know and you don't either. Nah, ini kamu ingat-ingat kalau sudah diskusi di Facebook, di WhatsApp, wis ndak karu-karuan, kamu tutup aja I don't know and you don't either. Kita sama-sama gak ngertinya, ayo ganti topik aja yang sama-sama ngerti. Topik yang kita sama-sama paham. Mana angkringan paling murah, sekarang masuk ke mall parkirnya berapa, itu kita sama-sama paham. Jadi menyelimet gak paham lah. Ngaji Quran langgam Jawa itu kan debatnya panjang, tapi ngomongnya ya ndak karu-karuan kabeh. Semua ngayal dengan persepsinya. Rebutan siapa yang benar. Dianggapnya benar itu satu dan tunggal. Padahal saya tidak tahu, mungkin di ngaji-ngaji sebelumnya sudah tak kasih tahu bahwa kebenaran itu ada 7 jenis. Sudah apa belum ya? Ringkes saja ya. Sebagian mungkin kamu ngerti, tapi mungkin nggak utuh jadi satu. 7 jenis ini jangan dipilih. Dalam hidupmu ini include, muter. 7-7-nya ikut main. Ada kebenaran yang eksklusif, hanya milikku. Mungkin kalau kelompok ya hanya milik kelompokku. Boleh. Ada kebenaran eksklusif itu boleh. Kebenaran versiku. Untuk hal yang subjektif itu kan kebenaran versiku. Eksklusif. Saya Pak, kalau tidur nggak nyanyi dulu, nggak bisa pulas tidurnya, maka aku nyanyi. Subjektif. Tapi itu benar menurut aku, menurut orang lain mungkin nggak. Kebenaran eksklusif. Tapi kalau makainya nggak pas, kebenaran eksklusif ini bisa jadi sumber masalah. Kayak rebutan kebenaran antar ideologi tadi. Ada juga kebenaran inklusif. Kebenaran inklusif itu benar menurutku, tapi orang lain juga ada dikit-dikit miripnya dengan kebenaranku. Inklusif itu misalnya gini loh. Menurutku Islam yang benar, tapi Hindu itu ada loh ajarannya yang mirip Islam dikit. Di Kristen itu ada loh yang kayak Islam dikit. Ini inklusif. Orang lain juga punya kebenaran kayak kebenaran versiku, tapi yang benar tetap aku. Itu inklusif. Yo, NU itu benar sih. Muhammadiyah ada sih dikit-dikit miripnya kayak NU. Ada bagian-bagian benarnya, verifikasi NU. Itu inklusif namanya. Kukuh pada kebenarannya, tapi orang lain juga punya andil kebenaran. Ada kebenaran pluralis. Kalau kebenaran pluralis itu multi perspektif. Dia punya kebenaran sendiri, aku punya kebenaran sendiri. Dalam hal yang sama, karena kita melihat, mengalami, memperspektifi hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Itu disebut pluralis. Makanya macam-macam. Ada pluralis, ada universal.
Kalau pluralis itu tadi kan barang yang sama dilihat secara berbeda. Kalau universal itu full, orang sedunia juga mikirnya begitu. Kebenaran yang objektif 100%. Apa ada? Ada. Masjid ini sekarang warnanya hijau dan kuning. Ini kan universal. Orang sedunia juga kan bilang gitu. Kalau ada yang bilang, wah warnanya jadi merah putih, itu ya gak waras. Ya kan? Ini namanya kebenaran yang universal. Lawannya universal itu pikirannya Nietzsche. Kalau ini tadi kan kebenaran full, ada kebenaran yang nihilis. Tidak ada kebenaran itu. Kebenaran itu miliknya setiap orang, sakarepe boleh. Dia bisa membangun kebenarannya sendiri sesuka hatinya, asal dia punya power, asal dia punya jaringan kuasa. Itu kebenaran versi nihilis. Nggak ada nilai yang diperjuangkan sama sekali. Ada lagi kebenaran pesimis. Kayak ini, agnostik ini kebenarannya pesimis. Kebenaran itu ada sih, tapi kita nggak mungkin bisa nyampe. Setiap orang mandek sesuai persepsinya sendiri-sendiri. Itu kebenarannya sifatnya pesimis. Ada lagi model sufi. Kalau model sufi kebenarannya monistik. Monistik itu ya seluruh dunia ini kebenaran. Semua berada dalam skenarionya Allah. Semua modusnya sunatullah sudah. Ada apapun yang baik, yang jelek, yang benar, semuanya benar. Wong itu diskenario oleh Allah untuk keseimbangan alam. Monistik, kebenaran versi sufi. Bahkan dalam peristiwa paling menjijikkan sekalipun ada kebenaran di situ. Itulah cara Allah untuk bikin keseimbangan, memperingatkan manusia, mengembalikan harmoni. Itu kebenaran monistik. Yang paling salah sekalipun ada benarnya, karena melihat realitas yang satu. Dan seterusnya, itu sebenarnya pelajaran epistemologi. Ya, kapan-kapan kita ulang lagi tentang kebenaran. Jenis antagonisme, saya kembali ke sini, minggu lalu saya sudah ngomong ini. Kalau di prosentase ada agnostik, imparsial agnostik, strong agnostik. Itu sebenarnya mirip kayak ini tadi. Yang apatis itu yang imparsial agnostik. Yang agnostik biasa itu adalah agnostik yang teis. Strong agnostik itu agnostik yang ateis. Minggu lalu saya sudah ngomong ini. Jadi kalau di prosentase dari 100, yang 100% full itu yang strong teis. Teis sejati pokoknya. Percaya pada Tuhan, tidak usah tanya. Di bawah itu ada teis biasa. Ya tidak 100% lah, mungkin 90-80%. Percaya pada Tuhan, tapi kalau ditanya tidak bisa jawab, tapi percaya yakin. Ya agak gelisah-gelisah dikit, ada pertanyaan, tapi wis pokoknya percaya wae. Itu teis. Ada agnostik, nggak nyampe 50% sih, tapi ya lebih lah, 60-an lah. Tidak percaya sih, ragu-ragu Tuhan ada benar apa enggak, tapi cenderung ada. Kalau yang imparsial itu yang apatis tadi, 50-50, bisa ada, bisa enggak. Kalau yang strong, yang ateis, tidak pasti aku Tuhan ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh. Itu strong agnostik. Jadi pembagiannya semacam itu. Ya kamu tinggal cek sendiri, kamu pernah gelisah enggak, pernah tanya-tanya enggak. Kalau kamu enggak pernah tanya-tanya sama sekali, tinggal dicek kamu percaya enggak pada Tuhan. Kalau enggak pernah tanya sama sekali, enggak percaya, itu namanya strong ateis. Enggak pernah tanya sama sekali dan beriman, itu namanya strong teis. Kalau kadang-kadang tanya dan kamu cuekin, enggak lah, tetap Allah itu ada, itu teis. Kalau pertanyaanmu menggelisahkan, ada apa enggak ya, tapi aku harus tetap percaya, itu agnostik biasa.
Tapi kalau bisa ada, bisa enggak, aku ragu-ragu, 50-50 ini. Itu imparsial agnostik. Tapi kalau ada benar enggak ya, kelihatannya enggak ada deh. Mana pengaruhnya? Nah, itu strong agnostik. Itu pembagian-pembagiannya. Bisa model kayak gini juga kalau mau dibagi. Ada agnostik teis, ada gnostik teis. Ada gnostik ateis juga ada. Full pengetahuan tapi tentang ateisme. Kalau ini agnostik berarti tidak pasti tapi tentang ateisme. Ada agnostik ateis kayak tadi, ada gnostik teis. Tinggal kamu definisikan dengan peta ini. Lingkarannya semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke filosof-filosofnya. Itu tadi baru pengantarnya. Makanya aku ngelirik jam wae. Kira tutup. Loh ya kan intinya di sini ngaji filsafat itu. Siapa saja yang masuk. Jadi Oke, bismillah. Immanuel Kant, inspiratornya ini tadi, agnostik, memisahkan antara Tuhan dengan pikiran. Semoga masih ingat dengan orang ini, Immanuel Kant. Nomena dan fenomena. Orang tidak bisa menyentuh nomena. Semua yang ditangkap oleh manusia itu fenomena. Teh ini apa adanya, nggak ada. Yang ada teh menurut aku wong sudah tak lihat. Teh menurut kamu wong sudah kamu lihat. Loh, kalau sebelum saya lihat Pak, ya kamu nggak ngerti apa-apa. Dan kamu nggak tahu ada teh ini apa enggak. Begitu kamu ngerti ada teh ini, kan sudah teh menurut kamu. Jadi teh apa adanya itu tidak pernah tersentuh. Yang ada adalah fenomena. Teh menurut kamu. Enggak kok Pak, saya enggak komentar sama sekali. Enggak, tetap kamu menyerapnya versimu. Mungkin, wah teh kok enggak terlalu coklat ya, mesti ngirit tak mirip sekarang. Jadi versimu kan. Oh tehnya terlalu manis ya, duitnya lagi oke. Mungkin akhir bulan mungkin teh sudah enggak terlalu manis lagi. Itu versimu. Meskipun kamu enggak mau komentar, itu akalmu bilang ini sudah versimu. Atau gelasnya kok gede men, teh ora misalnya. Itu kan selalu komentar, selalu teh menurut kamu. Tidak pernah teh ini biarkan ngomong tentang dirinya sendiri, nggak ada. Nggak bisa. Kamu mau Pak, saya mau penelitian, objeknya biarkan ngomong sendiri. Apa yo iso ngomong sendiri ya kamu nggak jadi penelitian. Kan dia ngomong kamu dengerin. Dia ngomong kamu teliti. Lah kok ada objeknya ngomong sendiri. Lah kamu neliti apa enggak? Kan ada yang kayak gitu kan, kalimatnya lucu gitu. Saya mau penelitian fenomenologi Pak. Sebagai peneliti saya enggak ikut-ikut. Loh ya kalau kamu enggak ikut enggak jadi neliti. Saya biarkan objeknya ngomong sendiri. Lah ya objeknya waras apa enggak kok dibiarin ngomong sendiri. Ya ngomong kamu dengerin kan, kamu serap, kamu pahami versimu kan gitu. Fenomena katanya kan ya, ketika itu sudah diserap oleh manusia, karakternya kan jadi indrawi. Apa sih yang alat dipakai nyerap oleh manusia kan? Yang dominan cuma dua, panca indera sama akal. Bahkan yang namanya Tuhan, jiwa, roh, kebebasan dan segala yang semacam itu kan, begitu ketemu yang nama manusia, diserap oleh akalnya, diserap oleh panca inderanya. Dan sehingga itulah maka konsep-konsep metafisik yang non-indrawi katanya kan nggak mungkin bisa kamu ketahui apa adanya.
Selalu Tuhan versimu, jiwa versimu, kebaikan, keadilan versimu. Tidak bisa dibahas. Setiap akal menangkapnya beda-beda. Itu nanti yang bikin Immanuel Kant terkenal dengan independensinya, bahwa filsafat harus agak ngalah dikit, ngasih ruang untuk agama, ngasih ruang untuk Tuhan. Kenapa? Karena kelihatannya Tuhan itu penting, meskipun nggak bisa dipahami. Pentingnya Tuhan di mana? Untuk moralitas. Jadi aslinya Immanuel Kant ini agnostik. Tuhan nggak bisa dipahami. Jadi orang tidak bisa nyampe ke Tuhan. Cuma dalam filsafat moralnya kan, Tuhan harus dihadirkan. Demi apa? Moralitas. Kenapa Tuhan harus dihadirkan? Biar manusia mau bermoral. Apa alasannya? Yaitu ada 3 hal yang menurut Immanuel Kant nggak bisa dipahami, nggak masuk fenomena, tapi harus jadi postulat. Dia harus wajib ada demi moralitas. Yang pertama kebebasan, yang kedua keabadian atau akhirat, yang ketiga Tuhan. Kenapa kebebasan harus ada? Meskipun susah sekali didefinisikan, ya karena moralitas butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia nggak bebas. Kamu nggak bisa disebut jujur kalau kamu sebenarnya dipaksa orang untuk jujur. Anak kecil itu tidak bisa disebut baik kalau dia hanya manut apa kata ibunya. Baru kalau sudah besar dia bisa disebut baik atau buruk. Kamu memperkosa orang, tapi karena dipaksa, diancam mau ditembak, ayo kalau nggak kamu perkosa tak tembak lu. Kamu kan nggak bisa dihukum itu. Loh, saya dipaksa ya Pak, kalau ditembak gimana? Daripada ditembak saya yang nembak. Loh, karena apa? Loh, aku nggak bebas, dipaksa ya. Daripada mati kan. Nah, maka moralitas butuh kebebasan. Kalau merkosa tadi pilihanmu sendiri, baru kamu bisa kena, kamu nggak bermoral. Bisa kan dibilang gitu. Yang kedua, butuh keabadian. Kan dikenal dengan imperatif kategorisnya. Kenapa butuh keabadian? Keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati loh. Nggak boleh berhenti di hidup dunia ini saja. Kenapa? Banyak orang bermoral, moralnya baik, dia sengsara terus sampai mati. Kalau ini dijadikan dasar, kalau setelah mati selesai tidak ada orang mau bermoral, ngapain capek-capek bermoral? Wong yo habis mati selesai. Yang penting harusnya kan kita nyari enak aja di dunia ini. Maka harus ada enaknya orang bermoral. Kalau nggak bisa dunia ini, ya berarti besok di akhirat setelah mati harus ada keabadian kalau bahasanya kan. Tujuannya apa? Yang untuk hisab, pembalasan. Yang baik dapat reward baik, yang jelek dapat hukuman. Cuma untuk ini tak jelaskan gampang-gampangan aja, nggak terlalu jelimet. Untuk pembalasan di akhirat, di hidup yang abadi ini, kan harus ada panitianya. Nah, ketua panitianya siapa lagi kalau enggak Tuhan? Maka Tuhan harus ada. Jadi harus ada kebebasan, karena dengan itu orang bisa dihitung dia bermoral apa enggak bermoral. Harus ada hidup sesudah mati, harus ada keabadian. Karena dengan ini ada balasan bagi yang bermoral, ada hukuman bagi yang tidak. Karena kalau enggak ada ini, orang putus asa untuk melakukan perilaku moral. Cuma siapa yang berhak balas, berhak menghukum? Kan enggak mungkin juga manusia. Harus ada yang di atas manusia, yang jadi panitianya tadi. Maka Tuhan harus ada. Jadi Tuhan tidak bisa dipahami, tapi dia harus ada sebagai konsekuensi adanya moralitas. Itu Immanuel Kant. Cuma
gaya berpikir yang fenomena-nomena tadi itu sejenis agnostisisme. Sebenarnya Tuhan itu nggak bisa dijangkau. Lah Tuhannya kayak gimana ya kita nggak tahu, katanya kan. Pokoknya dianggap harus ada saja. Nah, itu Immanuel Kant. Nah, yang sangat terkenal lagi agnostik itu positivisme logik.